Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atika, NIM 1920-2029. Baiklah, di sini kita akan membahas soal mengenai barisan dan deret aritmatika. Dalam satu gedung disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 12 kursi. Baris kedua 14 kursi, baris ketiga 16 kursi, dan seterusnya. Banyak kursi pada baris ke-20 adalah sini kita menggunakan rumus aritmatika. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. A-nya sama dengan 12, B-nya sama dengan selisih dari beda dari 12 dan 14 sama dengan 2. Maka yang ditanya U20. U20 sama dengan 12 ditambah 20 dikurang 1 kali 2 sama dengan 12 ditambah 20 kurang 1, 19 kali 2 sama dengan 50. Soal nomor 2, hitunglah beda dari barisan berikut 2, 4, 6. B sama dengan U2 kurang U1. B sama dengan 4 kurang 2. Maka nilai bedanya sama dengan 2. Nomor 3, terdapat suatu barisan aritmatika dengan pola 1, 3, 5. Maka berapa suku ke-10 dan rumus menentukan suku ke-n. Pertama, A sama dengan suku pertama barisan aritmatika sama dengan 1. B sama dengan 2 kurang U1. Maka B sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. Kemudian untuk menentukan suku ke-n, jadi UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. U10 sama dengan 1 ditambah 10 kurang 1 kali 2. U10 sama dengan 1 ditambah 9 kali 2 sama dengan 18 tambah 1 sama dengan 19. Rumus suku ke-n dari barisan 5, min 2, min 9, min 16 adalah yang pertama A sama dengan 5, bedanya sama dengan min 7. Maka UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. UN sama dengan A-nya 5 tambah N kurang 1 kurang 7, min 7 sama dengan 5 ditambah N menjadi min 7N tambah 7 sama dengan 5 dikurang 7N tambah 7 sama dengan 12 kurang 7N. Maka ini adalah rumus suku ke-n. 5. Terdapat suatu barisan seperti ini 5, 8, 11 dan seterusnya. Jadi berapa nilai suku ke-15? Kita jawab A sama dengan 5, B sama dengan bedanya sama dengan 3, maka UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Yang ditanya tadi suku ke-15. U15 sama dengan 5 ditambah 15 kurang 1
B-nya 3. U15 sama dengan 47. Maka nilai suku Kn sama dengan nilai suku ke-15 sama dengan 47. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aryadi Rizky Saputra. Kali ini kita akan membahas soal tentang barisan dan deret dengan tipe soal sedang. Yang pertama, kita harus ingat terlebih dahulu rumus suku Kn, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikalikan dengan B. Nah, A di sini adalah suku pertama, N di sini adalah suku yang akan kita cari, dan B adalah beda. Jadi langsung saja ya ke soal untuk mengetahuinya. Yang pertama misalnya ada sebuah deret. Deretnya adalah barisan ya, barisan. Deretnya adalah 2, 6, 10, dan seterusnya. Nah, yang ditanya adalah suku ke-14 atau N14. Nah, yang pertama kita cari adalah suku pertama. Suku pertamanya adalah udah jelas ya, 2 di sini. Nah, yang kedua adalah bedanya. Cara mencari bedanya adalah tinggal dikurangkan antara suku kedua dengan suku pertama ataupun suku ketiga dengan suku kedua. Nah, bedanya di sini adalah 4. Itu bisa dapat dari 6 dikurang 2 sama dengan 4. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan ke rumus saja. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 B. Nah, A-nya udah dapat ya tadi 2. 2 ditambah N-nya yang mau kita cari adalah N14. Berarti 14 dikurang 1, bedanya tadi 4. Nah, ini 14 dikurang 1 sama dengan 13. 13 dikali 4. Kita tuliskan dulu. 13 kalikan dengan 4. 2 ditambah 13 dikali 4 itu 10 kali 4 40 ditambah 12. Jadi 54 sama dengan 56. Maka suku ke-14 atau U14 itu sama dengan 56. Kita buat contoh yang lain. Misalnya ada suku 8, 12, 16, 20. Nah, ini pertama kita cari bedanya juga. 12 dikurang 8 itu sama dengan 4. A-nya itu sama dengan 8. Kita langsung masukkan ke rumus. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikalikan dengan B. Nah, oh iya, belum ditentukan ya. Kita di sini mencari U20 misalnya. U20 sama dengan A-nya 8 ditambah N-nya 20 dikurang 1 dikalikan dengan bedanya 4. Nah, 8 ditambah 19 dikalikan dengan 4. Ini yang dikerjakan terlebih dahulu ya. 8 ditambah 19 dikali 4. 2 kali 4 itu 80, berarti 76. 8 ditambah 76 itu 84. Nah, suku ke U20 adalah 84. Selanjutnya kita akan belajar tentang menghitung banyak suku ataupun jumlah suku pertamanya gitu. Nah, rumusnya adalah Sn sama dengan N per 2 dikalikan dengan 2A ditambah N dikurang 1 dikalikan dengan B. Ini dia rumusnya. Kita langsung soal saja. Misalnya ada sebuah deret. Deretnya adalah 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah tak terhingga. Ini. Nah, soalnya adalah tentukan 12 suku pertamanya. Misalnya 12 suku jumlah ya, jumlah. Kita buat sigma saja di sini.
12 suku pertamanya. Ini juga sama ya. Pertama kita cari bedanya dulu. N-nya udah dapat ya. Itu adalah 12. Nah, di sini bedanya sama dengan berapa? 7 dikurang 3, 4 juga. 11 dikurang 7 itu 4 juga. Berarti bedanya 4. Beda 4. Nah, A-nya sama dengan 3. Kita masukkan ke rumus saja. Sn sama dengan N per 2A ditambah N dikurang 1 kalikan dengan B. Nah, sama dengan. Nah, N-nya yang mau kita cari berapa? 12 atau S12. Nah, 12 per 2 dikalikan dengan 2A. A-nya 3. Dikalikan dengan 3. Ditambah 12 dikurang 1. Bedanya 4. Kita boleh coret ini ke sini, boleh. Atau ini ke sini juga boleh. 12 kita coret ini ya, ini ke sini aja, itu jadi 6 kan. 6 dikalikan dengan 6 ditambah 13 dikali 4 11 dikali 4 itu sama dengan 44. Jadi sisanya 6 dikalikan dengan 6 kali 44. Kita buat sini saja. 4 kali 4 kali 6. 6 kali 4 itu 24. 24, 26. Berarti 264. Tinggal kita kalikan. 6 kali 4, 24. 2, 6 kali 6, 36. 38, 3. 6 kali 2, 12. Jadinya 15. 1584. Maka jumlah suku 12 ataupun jumlah 12 suku pertama dari deret tadi yaitu 3, 7, 11 adalah 1584. Nah, untuk menambah pengetahuan kita buat satu soal lagi ya. Misalnya kita buat dulu deretnya 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah dan seterusnya. Tentukan S misalnya 10. Itu artinya jumlah 10 suku pertama daripada deret ini. Langsung kita masukkan rumusnya saja. Sn sama dengan N per 2A ditambah N dikurang 1 dikalikan dengan B. Nah, kita cari dulu A-nya sama dengan 2. Itu suku pertamanya. Bedanya sama dengan 4 dikurang 2 itu 2. 6 dikurang 4 itu 2 juga. Berarti bedanya 2. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Nah, S 10 sama dengan 10 per 2 dikalikan dengan 2. A-nya adalah 2. Dikalikan dengan 2 ditambah 10 dikurang 1 dikalikan dengan 2. Nah, ini dapat kita bagikan 5 dikalikan dengan 4 ditambah ini 10 dikurang 1 jadi 9. 9 dikali 2 sama dengan 18. Nah, jadinya 5 dikali 4 ditambah 18. 22. Nah, 5 kali 22 kita buat sini. 5 kali 2 itu 10. 5 kali 2 10, 11. Berarti 110. Maka total jumlah 10 suku pertamanya dari deret 2, 4, 6, 8 adalah 110. Selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana mencari suku pertama dan beda. Nah, tipe soalnya biasanya seperti ini. Diketahui, itu cuma ada diketahui. Misalnya N4 sama dengan 12. Negatif 12 saja ya. Dan N12 itu sama dengan negatif 28. Nah, yang dicari di sini adalah suku pertama dan beda. Nah, gimana cara mencarinya? Nah, ini kan udah dapat hasilnya daripada N4 sama dengan 12. Ini juga N12 sama dengan negatif 28. Nah, kita masukkan ke rumus UN atau cara mencari suku KN. Nah, rumus UN tadi UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikalikan dengan B. Nah, di sini udah ada N4 ataupun UN keempat. Nah,
kita masukkan aja nilainya 12. Sama dengan A-nya belum diketahui ditambah N-nya berapa? 4 dikurang 1. Nah, ini kan total hasilnya ya, hasil daripada sini kita buat di sini. Nah, A-nya belum diketahui, ya udah tulis A aja. Nah, 4-nya berasal dari N, 4 atau suku ke-4. Nah, bedanya juga belum diketahui. Nah, selanjutnya kita hanya mengoperasikan ini. A ditambah 4 dikurang 1, 3. 3 dikali B, ya udah 3B. Nah, selanjutnya kita pindahkan berlebih bagus ya kan. A ditambah 3B itu sama dengan 12. Negatif 12 tadi ya. Ya, negatif 12. Berarti kita dapat persamaan nih. A ditambah 3B sama dengan negatif 12. Nah, sama juga ke N12. Nah, sekarang kita ke U12. Sama dengan A ditambah N dikurang 1 B. Nah, U12-nya berapa tadi? Negatif 28. Itu sama dengan A ditambah 12 dikurang 1 dikalikan dengan B. Itu sama dengan A ditambah 11B. Nah, kita pindahkan berlebih sama seperti ini. A ditambah 11B itu sama dengan negatif 28. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai A dan B kita lakukan proses eliminasi. Nah, sini kita buat eliminasinya. A ditambah 3B sama dengan negatif 12. A ditambah 11B sama dengan negatif 28. Pertama kita hilangkan A-nya. Berarti kita buat pengurangan. A dikurang A. Udah habis. 3B dikurang 11B. Itu sama dengan 8. Ataupun negatif 8B sama dengan 12 dikurang negatif 28. Itu berarti negatif 12 ditambah 28. Artinya adalah positif 16. Nah, selanjutnya kita tinggal pindahkan negatif 8-nya ke sebelah kanan. Yang artinya berubah tanda menjadi pembagian. 16 per negatif 8. Jawabannya adalah B sama dengan negatif 2. Nah, untuk mencari suku pertamanya, kita tinggal substitusikan nilai daripada B ini ke salah satu persamaan ini. Kita buat di sini aja ya. A ditambah 3B sama dengan negatif 12. Di mana B sama dengan negatif 2. Kita tuliskan A-nya belum diketahui. Ditambah 3 dikali B-nya berapa? Negatif 2. Sama dengan negatif 12. A ditambah negatif 6 sama dengan negatif 12. Nah, kita pindahkan dari negatif 6 ini ke sebelah kanan. A ditambah negatif 12 ditambah 6. A sama dengan negatif 6. Udah, dapat hasilnya. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Rizkina Zahir Harun Al-Rashid, NIM 192000004. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai soal-soal dari barisan dan dari aritmatika tipe yang sulit. Untuk soal yang pertama, di sini kita lihat panjang sisi sebuah segitiga membentuk barisan aritmatika. Jika keliling segitiga tersebut adalah 72, maka luasnya adalah, perlu kita ketahui untuk gambar segitiga di sini itu dia seperti ini ya. Yang dimana sisi tegaknya itu adalah A, alasnya itu menjadi A ditambah B, kemudian ini adalah A ditambah B A ditambah 2B. Nah, untuk keliling segitiga yang kita ketahui itu adalah A ditambah B ditambah A ditambah 2B. Kemudian tadi dia sudah diketahui bahwa kelilingnya adalah 72, maka 72 sama dengan kita jumlahkan menjadi 3A ditambah 3B. Kita kelompokkan menjadi 3A ditambah B. Maka
Ini bisa kita kecilkan menjadi 24 sama dengan A ditambah B. Ini merupakan persamaan pertamanya. Kemudian untuk kemudian ini tadi dia segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pythagoras yang dimana kuadrat panjang sisi miring ini sama dengan jumlah kuadrat panjang dari dua sisi lainnya. Maka dapat kita lihat menjadi A ditambah 2B pangkat 2 sama dengan A kuadrat ditambah A ditambah B pangkat 2. Kita uraikan yang ini menjadi A kuadrat ditambah 4AB tambah 4B pangkat 2 sama dengan A kuadrat ditambah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B pangkat 2. Kemudian kita pindahkan ke sebelah kanan, di sini menjadi 0 sama dengan A kuadrat dikurang 2AB dikurang 3B pangkat 2. Kemudian 0 sama dengan A dikurang B pangkat 2 dikurang 4B pangkat 2. Kemudian kita pindahkan A kurang B pangkat 2 ke sebelah kiri menjadi A dikurang B pangkat 2 sama dengan 4B pangkat 2. Kemudian A dikurang B pangkat 2 jadi 2B pangkat 2. Ini kenapa 2B pangkat 2 itu sama aja kan, seperti hasilnya menjadi 4B pangkat 2. Kemudian kita hilangkan pangkatnya, A dikurang B sama dengan 2B, maka A sama dengan 3B. Kemudian yang ini disubstitusikan ke persamaan pertama, maka tadi kita dapatkan itu adalah A tambah B 24. Berarti 24 sama dengan 3B ditambah B, maka 4B sama dengan 24. B hasilnya adalah 6 dan A itu menjadi 18. Kemudian untuk luas segitiganya, luas segitiga itu dia rumusnya adalah L sama dengan 1/2 dikali A ditambah B, maka sama dengan 1/2. A nya adalah 18 A nya tadi 18 ditambah B 6 sama dengan 1/2 kali 18 kali 18 tambah 6 adalah 24. Kemudian ini kita bisa tebas menjadi 9. Jadi 9 dikali 24 sama dengan 216. Baiklah, untuk soal yang nomor 2, di sini soalnya 3 bilangan membentuk barisan aritmatika jika jumlah suku ke-1 dan suku ke-3 adalah 30 dan jumlah dari logaritma suku ke-1, ke-2 dan ke-3 adalah 3 ditambah log 3. Maka suku ke-1 barisan tersebut adalah, kita misalkan untuk suku pertamanya itu adalah A dikurang 1, A, kemudian koma A ditambah B. Nah, untuk rata-rata seperti kita ketahui rumusnya itu adalah X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah seterusnya ditambah XN per N. Oke. Kemudian tadi dari soal sudah kita ketahui bahwa suku ke-1 dan suku ke-3 itu jumlahnya adalah 30. Berarti itu kita buat U1 ditambah U3 sama dengan 30. Kemudian U1 nya tadi adalah A dikurang B ditambah
A ditambah B sama dengan 30. Kemudian kita dapatkan menjadi 2A dikurang sama dengan 30. Maka A-nya adalah 15. Nah, untuk yang A15 dan jumlah dari logaritma suku ke-1, ke-2, dan ke-3 itu adalah 3 tambah log 3. Maka dapat kita peroleh log A ditambah log A tambah B. Kita hapus dulu ya. Di bawahnya ini aja, log A ditambah log A ditambah B ditambah log A ditambah 2B sama dengan 3 ditambah log 3. Kemudian menjadi log A dikurang B, A ditambah B sama dengan log 1000 tambah log 3. Kemudian menjadi log 15 dikurang B. Tadi dia A-nya adalah 15 kan? Kemudian 15 ditambah B sama dengan log 3000. Kemudian kita hapus lognya. Menjadi 15 dikurang B. 15 tambah B sama dengan 3000. Kemudian hasilnya 15 dikurang B, 15 ditambah B sama dengan 200. Kenapa 200? Karena dia dibagikan dengan 15. Kemudian menjadi 225 dikurang B pangkat 2 sama dengan 200. Kemudian sisa B pangkat 2 sama dengan 225 dikurang 200. Jadi B kuadrat sama dengan 25. B-nya adalah 5. Maka untuk B-nya itu sama dengan 5 dan A sama dengan 15. Maka untuk barisannya itu menjadi 10, 15, dan 20. Untuk B sama dengan negatif 5 dan A-nya 15, maka barisannya 20, 15, dan 10. Baiklah, untuk soal nomor 3, diketahui X1 dan X2 akar-akar real persamaan X kuadrat ditambah 3X tambah P sama dengan 0. Dengan X1 dan X2 keduanya tidak sama dengan 0. Jika X1 ditambah X2, X1 kali X2 dan X1 kuadrat dikali X2 kuadrat merupakan 3 suku pertama barisan aritmatika, maka nilai dari P itu adalah, perlu kita ketahui akar-akar persamaan kuadrat pada soal ini adalah X kuadrat ditambah 3X ditambah P sama dengan 0. Maka X1 ditambah X kuadrat X2 nya itu sama dengan negatif B per A. Berarti B nya itu adalah 3 per 1, berarti sama dengan negatif 3. Kemudian untuk X1 kali X2 nya C per A, berarti itu adalah P per 1, maka P. Kemudian yang terakhir X1 kuadrat dikali X2 kuadrat itu sama dengan X1 X2 kuadrat sama dengan P kuadrat. Nah, berdasarkan data yang kita dapatkan ini, maka
barisannya itu adalah negatif 3 dikurang P dikurang P pangkat 2. Maka 2U2 sama dengan U1 ditambah U3. Maka 2P sama dengan negatif 3 ditambah P kuadrat. Tadi dia U2 nya adalah P, U1 nya adalah negatif 3, dan U3 nya adalah P kuadrat. Kemudian kita pindahkan semua ke sebelah kiri, maka P kuadrat dikurang 2P dikurang 3 sama dengan 0. Kemudian P dikurang 3, P ditambah 1 sama dengan 0. Maka di sini adalah P sama 3 atau P sama dengan negatif 1. Untuk P sama dengan 3 tidak memenuhi karena mengakibatkan X kuadrat tambah 3X tambah P sama dengan 0 itu menjadi akar-akar yang tidak real, sehingga yang memenuhi itu adalah P sama dengan negatif 1. Baiklah, untuk nomor 4 dapat kita lihat soalnya. Suku tengah suatu barisan aritmatika itu adalah 23. Jika suku terakhirnya 43 dan suku ketiganya adalah 13, maka banyak suku barisan itu adalah, yang pertama yang kita ketahui di sini adalah suku tengahnya. Kita misalkan ini saja UT sama dengan 23. Kemudian suku terakhirnya adalah 43. Karena dia tidak diketahui dia suku keberapanya, kita bisa buat UN sama dengan 43. Sehingga rumusnya menjadi UT sama dengan 1/2 dikali A ditambah UN. Nah, tadi UT-nya adalah 23 sama dengan 1/2 dikali A tidak diketahui, karena yang diketahui di sini hanyalah suku yang ketiga. U3 sama dengan 13. Berarti di sini adalah A ditambah UN-nya adalah 43. Kemudian ini dia kita kalikan ke sini. Dia menjadi 46 sama dengan A ditambah 43. Maka A-nya adalah 3. Karena U3 nya ini tadi adalah 13, maka U3 sama dengan 13 sama dengan A ditambah 2B dan A sama dengan 3. Sehingga 3 ditambah 2B sama dengan 13 dan B-nya sama dengan 5. Maka UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Tadi UN-nya 43 sama dengan 3 ditambah N-nya belum diketahui dikurang 1 dikali 5. Maka 43 ditambah sama dengan 3 ditambah 5N dikurang 5. 43 sama dengan 5N dikurang 2. Kemudian 45 sama dengan 5N. Berarti 9N. Maka di sini sukunya ini adalah 9. Baiklah, untuk soal yang terakhir dapat kita lihat 7 bilangan berjumlah 133 membentuk barisan aritmatika. Di setiap dua suku berurutan di barisan tersebut disisipkan rata-rata kedua suku tersebut. Jumlah semua bilangan di barisan baru adalah, dari aritmatika ini kita dapatkan itu adalah
A ditambah A ditambah B ditambah A ditambah 2B ditambah seterusnya ditambah A tambah 6B menjadi 133. Maka 7A ditambah 21B sama dengan 133. Atau bisa juga menjadi A ditambah 3B sama dengan 19. Kemudian di setiap dua suku berurutan di barisan tersebut disisipkan rata-rata kedua suku tersebut sehingga bilangan yang disisipkan itu ada 6 bilangan, yaitu menjadi 2A ditambah B per 2, 2A ditambah 3B per 2, 2A tambah 5B per 2, 2A ditambah 7B per 2, 2A tambah 9B per 2, dan 2A tambah 11B per 2. Maka jumlah bilangan yang disisipkan dari deretnya ini adalah 2A ditambah B per 2 ditambah 2A ditambah 3B per 2 tambah 2A tambah 5B per 2 tambah 2A tambah 7B per 2 tambah 2A tambah 9B per 2 ditambah 2A ditambah 11B per 2 sama dengan 12A ditambah 36B per 2. Maka kita yang sederhanakan menjadi 6A ditambah 18B sama dengan 6 dikali A ditambah 3B. Maka sama dengan 6 dikali 19 sama dengan 144. Maka untuk jumlah semua bilangan di barisan baru adalah 133 ditambah 114 maka sama dengan 4 tambah 3 7 4 247. Baiklah, cukup sekian penjelasan kami untuk maraton soal barisan dan deret aritmatika. Kurang dan janggalnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.